Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Polres Pesisir Barat ini telah menahan dan menetapkan tersangka terhadap pelajar sekolah menengah pertama atau SMP yang menyebabkan ini teman sekolahnya meninggal dunia dan diduga akibat perkelahian yang terjadi di ruang kelas sekolah. Tersangka ini tega menghabisi teman satu sekolahnya karena sudah 4 kali mengalami perundungan atau bullying. Ya, korban bernama Julian Saputra ini meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan pelaku berinisial S dari kelas yang berbeda saat jam istirahat sekolah pada Senin pagi 29 September ya. Dari pengakuan tersangka kan memang dirinya melakukan perlawanan karena kerap menjadi sasaran perundungan oleh korban. Saat ini polisi kan sedang mendalami kasus ini dan informasi sudah kemudian mengamankan pelaku dari peristiwa ini. Coba kita dalami hal ini ya bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat yang sudah tersambung bersama kami. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum, Ibtu Fabian Yofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, terima kasih. Pak Kasat, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, saat ini kronologi kejadian sebenarnya seperti apa? Betul tidak seperti yang beredar hanya karena kemudian kesal ya mendapatkan perundungan secara bertubi-tubi? Baik, saya izin menjelaskan terkait kronologi bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Kronologi sebenarnya yaitu pada saat kejadian di mana korban ini datang ke kelasnya pelaku, di mana pelaku ini memang pada saat itu jam istirahat lagi mengobrol bersama para teman-temannya di kelas. Kemudian korban pada saat itu langsung datang di jam istirahat ke kelasnya pelaku. Kemudian pada saat itu korban langsung mengajak pelaku untuk berantem. Kemudian pada saat itu juga pelaku tidak menggubris apa yang dimau korban. 3 kali korban mengajak pelaku untuk berantem, kemudian korban langsung memukul kepala pelaku. Di situ pelaku habis kesabaran sehingga pelaku pada saat kejadian langsung berdiri mengambil gunting yang ada di laci mejanya dan langsung melaksanakan menusuk korban di bagian kepala dan juga ada di bagian punggung, seperti itu. Baik Pak Kasat, kami juga penasaran Pak, apakah memang pelaku ini dari informasi yang beredar merupakan korban bullying begitu Pak, dari perilaku korban yang dilakukan kepada pelaku begitu? Ya, dapat kami simpulkan menurut keterangan-keterangan yang telah kami dapatkan, keterangan-keterangan saksi, bahwa pelaku ini memang sering kali mendapatkan perundungan dari korban dikarenakan pelaku ini maksud saya korban ini ada yang bisa ditonjolkan daripada pelaku sehingga korban pada saat itu merasa dirinya merasa lebih baik daripada pelaku. Maka sebab itu korban melaksanakan perundungan kepada pelaku, seperti itu. Oke, ini kan korban kan pelaku juga kemudian masih di bawah umur begitu ya Pak ya. Usai kemudian diamankan, adakah kemudian rasa penyesalan atau semacamnya yang didapat dari pelaku Pak? Pada saat kami ambil keterangan pelaku ini tidak tahu bahwa akibat yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban ini menyebabkan kematian, dikarenakan pelaku juga track recordnya di sekolah itu memang sangat bagus, sangat baik, tidak ada sama sekali pelanggaran. Jadi memang murni akibat emosi yang sudah dipendam sejak lama, dikarenakan memang berdasarkan keterangan ini pelaku sering diajak berantem oleh korban, tetapi pelaku ini tidak menggubris. Namun pada saat kemarin puncaknya pelaku tidak bisa menahan lagi kesabarannya, sehingga pelaku langsung melaksanakan penusukan kepada korban
yang memang pada saat itu di kelas itu ada gunting. Menurut pelaku itu bekas Baik. kerja kelompok untuk mendekorasi kelas, seperti itu. Baik Pak Kasat, kemudian bagaimana polisi akan menangani kasus ini mengingat pelaku juga masih berusia di bawah umur dan masih SMP begitu ya. Bagaimana kemudian pihak kepolisian akan menangani kasus ini ke depannya begitu? Ya, perlu diingat untuk pelaku ini memang masih di bawah umur sekitar 13 tahun, di mana dalam aturannya untuk pelaku yang di bawah 14 tahun ini tidak dilaksanakan penahanan. Jadi dari Polres Pesisir Barat, dari kami khususnya Satreskrim tidak melakukan penahanan kepada pelaku. Jadi pelaku dalam hal ini kita istilahnya amankan di rumah aman yang disediakan oleh Pemda, yaitu PPA, di mana pelaku ini tidak ditahan, namun hanya diamankan saja dari apabila memang di lingkungannya itu masyarakat masih tidak menerima, jadi kami amankan di rumah aman istilahnya, seperti itu. Oke, dan untuk pasal yang mungkin akan disangkakan kepada anak pelaku ini seperti apa? Untuk pasal yang akan disangkakan yaitu pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak, Mbak. Oke, baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Ibtu Fabian Fiadinat atas waktu bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasat. Ya, sama-sama.